Sebelum ke arah sana saya ingin tanya dulu. Tolong jawab dengan jujur. Tapi bukan pertanyaan malaikat bukan akhir. Beda atau sama antara Lailatul Qadar sama nuzulul Quran? Beda atau sama? Ayo suaranya mana? Jangan gara-gara lemes gak ada suaranya nih. Beda apa sama? Beda. Coba sebelah sini sama apa beda? Atau? Ayo. Sama apa beda? Beda. Baik. Kalau beda, sepakat beda. Saya kasih satu bahasanya gambaran begini. Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Kalau Lailatul Qadar itu malam apa? Kemuliaan. Mulianya karena apa? Udah lapar, bikin bingung lagi. Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran. Ayatnya jelas. Coba, inna anzalnahu fi, apa itu artinya? Hunya kemana itu? Sesungguhnya kami Allah menurunkan hunya ke apa? Al-Quran di Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar sama Nuzulul Quran kira-kira sama apa beda? Jadi beda lagi kan? Jawabannya jadi beda lagi. Sekilas berbeda dari namanya, tetapi intinya itu adalah sama. Turunnya Al-Quran. Bisanya mulia itu karena turunnya Al-Quran. Nanti yang membedakan itu adalah jumlahnya. Ini yang membedakan. Ya. Mari kita lihat. Dalam Al-Quran itu Allah sering menggunakan dua kata untuk menurunkan ayat. Satu, anzala. Inna anzalnahu, itu dari kata anzala. Ya. Kedua, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa, dengan menggunakan kata nazzala. Kira-kira kalau katanya beda, fungsinya beda apa sama? Beda. Ya. Pertanyaannya beda sama-sama doang ini. Ya. Kalau anzala itu menurunkan jumlatan wahidatan sekaligus. Ibarat kita bawa kotak, bawa kardus isi aqua, ya, kita turunkan satu aqua itu, nah itu namanya anzala. Tapi kalau nazzala itu diambil satu aquanya baru turunin. Ya, makanya Al-Quran yang turun di bumi pada malam Lailatul Qadar atau Nuzulul Quran itu adalah sekitar 6.223 ayat. Masih kurang apa lebih? Kurang belum ayatnya? Kurang kan? Nah, sisanya itu turun dalam jangka waktu 22 tahun sekian bulan. Ya. Coba ayat tentang Nabi ketika mau berpisah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Turun bulan apa itu? Itu turun bulan Arafah ya? Bulan Haji. Ya, berarti bukan bulan Ramadan. Maka Ramadan itu sebagai bentuk turun secara keseluruhan. Makanya dalam tafsirnya itu jumlatan wahidatan. Tetapi tadi Allah
menggunakan dua diksi kata itu dengan kata anzala dengan nazala. Nah, pertanyaannya lagi, yang dimaksud turun itu gimana? Yang dimaksud turun itu gimana kira-kira? Dari atas ke bawah, begitu? Ya. Yang dimaksud turun itu begini, saya kasih analogi. Semalam ada satu peristiwa terjadi keributan, ya. Diamankan oleh warga, tidak bisa selesai. Akhirnya polisi turun untuk menyelesaikan keributan itu. Kira-kira bahasa polisinya dari kantor apa dari langit? Dari kantor. Jadi bahasa turun itu kira-kira apa itu? Ayo ketemu nggak maknanya? Biarin sekali-kali suruh mikir lah. Apa? Nah itu menampakkan. Ya. Jadi Al-Quran ketika turun sesuai dengan peristiwa, artinya bahwa Al-Quran sedang menampakkan ayatnya, maksudnya, tujuannya kepada manusia. Seperti itu maksudnya. Ya. Anaknya ribut, ya, ibunya nggak bisa marahin, turun bapaknya. Nah, apakah bapaknya turun dari genteng? Enggak. Tapi menampakkan supaya permasalahan itu selesai. Nah ini belajar bahasa begini itu memang ada ilmunya di dalam tafsir itu. Ya namanya ilmu istiqaq. Ya, al-istiqaqul lughawi. Nanti di situ ada makna-makna di setiap kata dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an turun dalam jumlah yang besar itu adalah minal lauhil mahfuz ila baitul izzah, dari lauh mahfuz ke langit bumi. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sudah ada sejak dahulu, hanya menampakkannya pada peristiwa itu ketika zamannya Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran adalah mukjizat untuk Nabi Muhammad. Makanya di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Satu. Ketika ayat ini berbicara tentang Lailatul Qadar, maka kalimat yang muncul di ayat kedua apa? Ayatnya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah engkau tahu tentang Lailatul Qadar? Pak, pernah tahu Lailatul Qadar, Pak? Pernah nggak? Tahu Lailatul Qadar itu kayak apa, pernah nggak? Saya sendiri belum pernah tahu. Ayat Al-Quran yang selalu diawali dengan wama adraka itu biasanya adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran dan mata manusia. Contoh ayat lain, wama adraka ma illiyin. Apakah kamu tahu malaikat pencatat amal baik dan buruk? Rokim Atid pernah tahu kan? Di mana ya, Pak? Ya, pokoknya di kanan sama di kiri. Kamu pernah ngobrol? Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Apakah kamu tahu tentang hari kiamat? Pernah ada yang tahu hari kiamat? Oh, udah pernah di tahun 2012, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Itu malam-malam. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan wama adraka itu adalah satu definisi yang tidak akan bisa dijangkau oleh ilmu manusia. Maka Lailatul Qadar itu siapapun tidak akan bisa menjangkau bagaimana Lailatul Qadar. Nah, kita kembali kepada Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar itu memiliki makna. Nah ini baru ya. Tadi satu makna apa? Mulia. Lailatul Qadar itu satu maknanya mulia. Kedua maknanya sempit. Ketiga maknanya ketetapan. Apa maksudnya? Mulianya Lailatul Qadar itu karena diturunkannya Al-Qur'an.
kira-kira kalau pegawai sinergi, pegawai spekta, terus yang di situ, yang di sini kumpul semua di lapangan BSI, kira-kira sempit apa luas? Nah itu, ya. Jadi makna sempitnya pada malam itu karena seluruh malaikat turun, ya, turun ke bumi. Ya. Mau lihat jamaah BSI lagi pada apa? Ya. Turun ke bumi. Maka dimaknai dengan sempit. Kemudian ketetapan, dimaknai ketetapan. Nah, karena malaikat itu turun, ya, bi'idzni rabbih min kulli amr, atas perintah Rabbnya, maka disitulah malaikat harus menemukan manusia-manusia yang nanti Allah tetapkan. Nih orang ini nanti di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan ini akan mendapatkan ini, akan mendapatkan ini, akan mendapatkan ini. Disitulah ketetapan akan berubah, ya, sesuai dengan usaha manusia. Makanya orang berlomba-lomba berdiri kalau malam 21 sampai 29 biasanya apa? Ada kegiatan apa? Yang tiga dalam mereka tujuannya untuk apa? Mencari Lailatul Qadar. Gak bakal ketemu karena Lailatul Qadar itu di luar nalar manusia. Ya. Jadi orang yang nyari Lailatul Qadar itu, Pak, ya, jangan dikira orang yang dapat Lailatul Qadar itu yang duduk di masjidnya lama banget, ya, sambil pikiran itu. Jangan dikira yang begitu. Jangan-jangan yang iktikafnya lama itu lagi mikirin, mikirin gimana caranya malahin bini gue di rumah. Ya, bisa jadi. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam sebuah ketetapan yang nanti akan manusia dapatkan masing-masing itu berbeda. Sehingga untuk mendapatkan ketetapan yang baik, ya, di saat malaikat semua turun sehingga bumi ini sempit, dan di malam yang penuh dengan kemuliaan itu manusia berlomba-lomba untuk berzikir kepada Allah. Caranya bebas, ada yang sholat, ada yang zikiran, ada yang baca Quran, ada yang baca Facebook, ada yang baca WA, ada yang baca Instagram. Banyak, ya. Nah itu, sehingga, ya, Al-Quran turun dan malaikat juga turun, maka tanazzalul malaikatu warruh, ya, seluruh malaikat itu turun. Kemuliaannya itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ini sebenarnya bukan pada makna bulannya, Pak, tapi 1000 itu adalah satu nilai yang sedikit apa banyak? Banyak, ya. Maka disitulah, ya, manusia mendapatkan sebuah nilai yang begitu banyak di malam Lailatul Qadar. Nah, yang terakhir, ketika kita sudah berusaha memaknai Lailatul Qadar dengan sebuah pengharapan kepada Allah untuk malam yang mulia dan diturunkan ketetapan yang baik untuk manusia, karena malaikat semua turun, maka yang menjadi ciri manusia mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah salamun qaulan mir apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bukan salamun qaulan, ya. Apa salam itu artinya? Sejahtera. Kesejahteraan, kedamaian, ketentraman. Itulah ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, biasanya kalau hatinya damai, hatinya tenang, yang turun itu malaikat apa setan? Yang turun ke diri manusia itu kalau hatinya tenang, tentram, itu setan apa malaikat? Malaikat. Bapak bisa ke masjid, itu kira-kira perannya yang menang setan apa malaikat? Malaikat. Makanya itu tadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Karena yang turun itu malaikat, maka ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah selalu
ingin berbuat amal yang soleh, ada dorongan yang kuat ya, untuk melakukan hal yang baik. Itu cirinya. Jadi bukan yang tadi i'tikafnya lama, sujudnya lama, jangan-jangan sujud lama itu tidur. Ya, apalagi kalau sujud lamanya itu tempat sujudnya itu pakainya kayu, ya. Oh, tuh di daerah saya di kampung tuh sujudnya lama banget kalau Qadar. Tahu-tahu apa kumisnya nyangkut, nggak bisa ditarik. Nah, jadi itulah salamun kaulam apa salamun hiya hatta matla'il fajar. Kedamaian itu, ketenangan itu, energi positif itu sampai kapan? Hatta matla'il fajar. Sampai kapan fajar itu? Fajar subuh. Subuh. Tapi bukan makna subuh. Ini hanya menggunakan majas. Ya, yang dimaksud makna fajar itu adalah nanti yaumul akhir. Kira-kira dari malam sampai fajar tidur nggak Pak? Kita tidur nggak? Tidur. Nah, tidur itu dianggap sebagai satu jeda yang disebut dengan kematian. Maka yang didapatkan oleh yang mendapatkan Lailatul Qadar secara hakikat adalah kedamaian, ketenangan dalam dirinya sampai akhir hayat dan akan menjadi sebuah penentu kebaikan dan syafaat nanti di akhir akhirat. Maka bahasanya iya hatta matla'il fajar. Sampai kehidupan baru nanti di yaumul akhir. Maka ini luar biasa sekali. Ya. Bagaimana Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah turun dimanapun, kapanpun, dan bukan hanya di bulan Ramadan. Hakikatnya ya, karena tadi malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Sedangkan Quran bukan turun di bulan Ramadan saja. Bisa jadi kemarin di Sya'ban kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu enggak turun ketika Ramadan. Ya. Tetapi turun sebelum Ramadan. Bisa saja kita mendapatkan Lailatul Qadar itu di bulan sebelum Ramadan. Nah, kenapa kita pilih 21, 23, 25, 27, 29? Itu berdasarkan pendapat para ulama. Dan para ulama pun itu tidak tahu persis sebagaimana tadi wama adraka ma Lailatul Qadar. Hanya berdasarkan pada hadis-hadis dari Nabi dan sahabat, kemudian dicerna, dianalisis. Oh, maksudnya itu turunnya itu sekitar tanggal ini sampai sini. Gitu loh, ya. Jadi berawal dari sebuah ijtihad dari sebuah hadis sehingga menetapkan sebuah pendapat. Pada dasarnya Al-Quran itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Semua di bulan suci Ramadan bisa saja di tanggal 1 kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi yang perlu kita catat tadi, salamun hiya hatta matla'il fajar. Manusia yang betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar adalah manusia yang hatinya damai dan selalu punya energi positif untuk melakukan amal baik atau amal soleh hatta matla'il fajar, sampai amalnya itu akan menyebabkan dirinya kepada kehidupan yang baru, yakni yaumul akhir. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, ya, Allah tetapkan ketetapan yang baik dan Allah muliakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan Allah sempitkan rumah kita dengan kedatangan para tamu, yakni malaikat. Mau nggak datang tamu malaikat, Pak? Mau. Cuma yang datangnya malaikat Israel gimana? Kita dulu lah kan, kalau Israel mah besok-besok lagi aja. Itu saja dari saya, dan tentunya mohon maaf. Ini suratul mustaqim.